Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, berikut ini kita akan berbicara, ada 3 poin lagi. Pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa, atau kekuatan berjaga-jaga dan berdoa, atau alasan juga mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Di poin yang ketiga Bapak Ibu, atau alasan yang ketiga, karena ingin mendapatkan tuntunan Tuhan. Jadi mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk mendapatkan tuntunan Tuhan, itu pastinya, itu yang jelasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup ini, menjalani hari-hari ini, apalagi situasi kita pada saat ini Bapak Ibu ya, yang masih susah diprediksi, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa, supaya apa? Supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Tuntunan Tuhan di situasi-situasi seperti ini perlu sekali bagi kita. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mendapat tuntunan dari Tuhan, saya khawatir mungkin kita bisa berjalan, tapi bisa saja di luar jalurnya Tuhan. Kita mungkin bisa saja mengerjakan sesuatu, mungkin kita bisa saja melakukan sesuatu, tapi itu bisa terjadi di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Sementara firman Tuhan berkata, hari-hari ini jahat adanya. Itu sebabnya alasan yang ketiga ini juga tidak kalah penting dari beberapa alasan yang lain. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nah, suatu waktu Bapak Ibu, Nabi Habakuk di dalam pergumulannya, di dalam seruan batinnya, yang melihat segala sesuatu sepertinya terbalik keadaannya, dia datang kepada Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2-4 dikatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di situasi yang benar-benar terjadi seperti ini, yang Tuhan izinkan dilihat oleh Nabi Habakuk, dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang berdoa, sekalipun dalam konteks ini dia datang dalam bentuk pengaduan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang menarik, di pasal 2 ayat 2 itu, Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Coba kita lihat. Atas seruan dia, bahkan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hatinya, yang secara logika sulit bagi Habakuk untuk menjawabnya. Di pasal 2 ayat 2, dikatakan demikian. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini jawaban Tuhan kepada Habakuk pada saat itu ketika dia diizinkan Tuhan melihat situasi yang sangat tidak enak. Habakuk berkata, itulah sebabnya keadilan terbalik. Kejahatan pada saat itu benar-benar merajalela. Dan sepertinya Tuhan tidak memperlihatkan pertolongan. Tapi perhatikan, di pasal 2 Tuhan menjawab Habakuk. Kenapa? Karena Habakuk mau datang mencari Tuhan. Habakuk mau berseru kepada Tuhan. Habakuk mau berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, setelah dia mengetahui jawaban dari Tuhan itu, di pasal 3 Bapak Ibu boleh baca, pada akhirnya Habakuk itu menaikkan doa-doa dalam bentuk ratapan kepada Tuhan. Sehingga dia mengambil sebuah keputusan di Habakuk pasal 3 ayat 17. Coba kita lihat ya. Habakuk pasal 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah hasil dari doa Habakuk, dari hasil pertanyaan Habakuk kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk, akhirnya dia mengambil sikap di hadapan Tuhan. Oh, ternyata begitu. Dan akhirnya dia menaikkan doa yang berbentuk ratapan kepada Tuhan. Kalau begitu, sekalipun kambing domba terhalau sudah, pohon anggur tidak berbuah, hatiku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sedang dalam pergumulan, kalau dia tidak mendapat jawaban atau tuntunan dari Tuhan, kecenderungan mereka stres, tahu enggak? Bahkan bisa mengambil jalan pintas. Itu sebabnya penting sekali bagi kita berjaga-jaga dan berdoa. Alasannya supaya kita memperoleh tuntunan dari Tuhan. Tidak hanya Habakuk, Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33, secara khusus dalam ayat 15 dia pernah berseru kepada Tuhan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu doa dan permohonan Musa kepada Tuhan. Kalau bukan engkau yang membimbing kami di dalam perjalanan kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Kenapa begitu? Karena Musa tahu perjalanan tanpa tuntunan Tuhan terlalu banyak bahaya di depannya. Terlalu banyak bahaya. Tapi Musa tahu kalau mereka berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sekalipun di sana banyak masalah, sekalipun di depan banyak penghadang, sekalipun di depan banyak musuh, mereka akan tetap berkemenangan karena mereka tahu Allah ada di pihak mereka. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau katakan hari-hari ini, situasi seperti ini, jangan biarkan itu mengintimidasi saudara, membuat saudara jadi tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Mungkin kita belum melihat bagaimana jawaban yang sesungguhnya, bagaimana kita memperoleh jawaban-jawaban dari Tuhan. Tapi saya mau beritahu, teruslah berdoa, teruslah berdoa, teruslah berjaga-jaga. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan di dalam setiap langkah-langkah kita Bapak Ibu. Saya mau beritahu bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada banyak sekali ayat yang menyatakan hal seperti itu. Kalau sampai pada akhirnya Paulus bisa berkata kepada Timotius, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu karena dia senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupannya. Masalah yang dihadapi Paulus itu tidak ada bandingnya dibanding daripada apa yang kita alami. Tapi dia bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu yang ketiga. Alasan yang keempat, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena iblis selalu menyerang orang-orang percaya. Iblis selalu menyerang orang-orang percaya. Minggu lalu kita sudah ada singgung ini sedikit. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berapa kali satu hari dia berjalan keliling? 24 hours. Itu dalam satu hari. Dia aktif tanpa mengenal lelah. Dia akan terus berjalan keliling, mencari orang-orang percaya yang siap. Di sini dikatakan ditelan. Sebenarnya iblis itu tidak menelan mangsa.
mencabik, mengunyah, iya. Jadi tidak ada langsung ditelan, enggak. Dan itu ungkapan itu menggambarkan keganasan si iblis sebenarnya. Kalau ada ajaran tertentu berkata ada jin baik, ada jin nakal gitu loh, jin jahat. Di Alkitab nah ada begitu. Yang namanya iblis itu pasti jahat. Amin. Yang namanya iblis pasti jahat. Dan Alkitab menggambarkan dia seperti singa yang akan mencabik-cabik orang-orang yang dapat dicabiknya. Siapa itu? Sasarannya itu orang percaya. Kita harus paham itu. Bagaimana cara dia untuk mencabik-cabik orang-orang percaya? Efesus 6 ayat 11 berkata begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan cara bagaimana? Dengan menipu. Kalau dari teks asli dikatakan berbahasa Yunani itu, tipu muslihat diterjemahkan di sana dengan berbagai metode. Dengan berbagai cara iblis akan pakai untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dengan metode ini gagal, pakai metode ini. Dengan metode kasar gagal, pakai metode halus. Dan biasanya lebih manjur metode halus. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul ya? Setuju ya? Biasanya lebih manjur metode yang halus. Dan itu yang dikatakan tipu muslihat. Kalau metode kasar itu kan begini, dia akan menyerang secara terbuka. Dia akan ofensif. Dia bisa memaki-maki Yesus, dia bisa menghujat nama Yesus, bisa memaki-maki saudara, bisa menganiaya saudara. Itu serangan yang kasar. Dan kalau kita tahu ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, kita masih mengikutinya, ya keterlaluan kita ya kan? Kita pasti tahu itu. Kita pasti katakan demikian, oh ini tidak berasal dari Tuhan yang ini. Kenapa? Masa dia berkata Yesus bukan Tuhan? Ini pasti sesat. Pasti kita langsung defensif terhadap hal itu. Pasti kita langsung membentengi diri. Betul ya? Kalau kita dengar orang menghujat Yesus atau benar-benar membantah pengajaran-pengajaran Tuhan, kita langsung tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau kelihatannya semua serba baik, serba indah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi sesungguhnya bukan dari Tuhan, apakah saudara bisa membedakannya? Itu masalahnya. Dan itu akan lebih banyak dipakai iblis hari-hari ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Bagaimana caranya berkemenangan dari sana? Minggu lalu kita sudah diajar, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Iblis harus dilawan. Karena apa? Sekali lagi, tidak ada iblis yang baik atau setengah baik. Iblis itu pasti jahat. Dan mereka harus dilawan dengan semua metodenya, dengan semua tipu dayanya. Ada banyak sekali cara yang dilakukan iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iya. Bapak Ibu, dari awal masa pandemik, saya berbicara tegas kepada kita. Dari sejak awal yang menjadi kriteria, yang menjadi khas orang-orang percaya itu, ketika mereka ketemu Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberikan salam. Halo? Tidak apa-apa. Tidak datang ke gereja, tidak apa-apa. Saya bisa kok di kamar sambil baringan ibadah apa online, kalau lu benar ibadah. Toh musimnya begini, iya, tapi dengar baik. Alkitab berkata,
jangan kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu di dalam Tuhan. Itu pertemuan ibadahmu yang dimaksud di sana benar-benar pertemuan fisik, ada komunitas anak Tuhan. Gereja mula-mula sangat mengerti itu. Itu sebabnya ketika mereka dianiaya pun, mereka mengadakan ibadah di gua-gua. Ada pertemuan-pertemuan sampai mereka tidak boleh memakai simbol salib. Apa yang mereka pakai? Simbol ikan. Di dalamnya tertulis huruf Yunani iktus, singkatan dari Yesus Kristus anak Allah. Jadi kalau mereka ketemu di pasar, dilihat orang itu pakai kalung ikan, oh mereka tahu ini anak Tuhan, ini orang percaya. Di situ mereka bisa bertegur sapa. Karena kalau salib mereka dianiaya. Ayo. Ada banyak cara yang iblis pergunakan untuk menggeser anak-anak Tuhan mulai jauh dari Tuhan. Dan kalau yang halus dipakai, kita agak susah membedakannya dan kita benar-benar bisa tertipu di sana. Benar-benar bisa tertipu. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena iblis selalu menyerang. Iblis selalu menyerang. Yang kelima, yang terakhir. Atau saya mau katakan demikian ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau jatuh di dalam tipu daya, tipu muslihat iblis, berjaga-jaga dan berdoalah supaya Bapak Ibu bisa mengantisipasinya, bisa mengidentifikasi ini dari Tuhan apa bukan. Yang kelima. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dan Yesus berpesan supaya setiap kita yang percaya kepadanya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius 24 ayat 36 Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 24 itu, Yesus menyamakan kejadian hari kedatangannya, suasananya seperti kejadian di zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Alkitab berkata demikian, Nuh oleh perintah Tuhan dia membangun bahtera, dan Nuh oleh perintah Tuhan sebenarnya dia sudah khotbah kepada orang-orang di zamannya supaya mereka bertobat, supaya mereka siap-siap bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi air bah akan turun. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di zaman Nuh itu justru menghina Nuh, mengejek-ejek. Apalagi ketika bahtera itu dibangun di atas bukit. Bahtera sebesar itu, Alkitab berkata panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dibangun sekeluarga, keluarga besarnya. Nuh 3 orang anaknya, tambah istri dan 3 orang istrinya, 8 orang saja. Orang semua menertawain. Orang semua hidup dengan foya-foya. Orang semua dikatakan dalam Alkitab kawin mengawinkan, pesta pora. Sambil mengejek-ejek Nuh yang mengerti kehendak Tuhan ini. Yesus berkata di dalam Matius pasal 24, hal yang sama akan terjadi di akhir zaman ini. Tanda kedatangan Tuhan itu dikatakan sama seperti pada zaman Nuh. Orang kawin mengawinkan, orang beraktivitas biasa-biasa, orang hidup memuaskan diri sendiri, tanpa peduli akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tiba-tiba Yesus datang. Bapak Ibu, Yesus memberikan nasihat kepada kita. Di dalam Tesalonika dikatakan demikian, kamu bukan orang-orang gelap itu. Kamu bukan orang-orang yang tergabung di dalam orang-orang itu yang seharusnya yang seharusnya begini, mengerti kedatangan Tuhan. Mereka itu tidak mengerti karena apa? Mereka tidak membuka hatinya. Itu sebabnya dikatakan kamu harus berjaga-jaga. Supaya hari itu bukan hari yang mengejutkan bagi kamu. Berjaga-jagalah kamu dan berdoa.
Dan jangan berkata begini, menjadi orang Kristen itu yang penting percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, orang Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Apa iya Pak? Iya. Mau bukti enggak? Coba kita buka Efesus 4 mulai 11. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa orang Kristen tidak cukup hanya percaya Yesus. Efesus pasal yang keempat. Mulai ayat 11 dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya untuk apa? 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, memperlengkapi orang percaya. Disediakan 5 jawatan ini. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai di situ dulu. Paham itu? Paham itu? Sampai semua kita. Perhatikan dikatakan sampai semua kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Orang percaya harus mengerti Yesus dengan benar. Tidak cukup hanya percaya begitu aja, tidak cukup. Itu sebabnya Tuhan sediakan 5 jawatan. Supaya setiap orang percaya ini diajar mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ciri anak-anak itu seperti apa? Ini dia. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ciri-ciri orang Kristen yang anak-anak. Yang tidak bertumbuh. Mudah sekali dipengaruhi. Oleh ajaran-ajaran palsu. Yang kelihatannya menggiurkan tapi menyesatkan. Tuhan sediakan 5 jawatan. Untuk membawa kita mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Sehingga kita bertumbuh di dalamnya. Ayat 15, perhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Lawan dari anak-anak adalah dewasa. Ciri anak-anak gampang terombang-ambing. Ciri orang dewasa dikatakan bertumbuh penuh dalam pengenalan akan Tuhan. Perhatikan, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini orang percaya. Yesus berkata kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Dia berkata, aku pasti datang segera. Bahkan di dalam kitab Wahyu, di ayat terakhir dikatakan bahwa Dia pasti datang dengan segera. Jika saudara tidak siap sedia, ada kemungkinan saudara tidak ikut bersama-sama dengan Dia. Karena Yesus ada banyak sekali memberikan perumpamaan tentang hal itu. Yesus memberikan perumpamaan juga tentang seorang hamba yang berjaga-jaga. Menanti-nantikan tuannya datang. Itu gambaran kedatangan Dia. Yesus juga memberikan gambaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang 5 gadis bijaksana inilah yang akhirnya masuk ke ruang perjamuan itu bersama dengan anak domba Allah. Yang bodoh itu tertinggal. Bapak Ibu jangan berkata begini, kekristenan saya yang penting percaya Yesus cukup. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15 menjelaskan kepada kita pada saat ini. Kekristenan tidak cukup hanya percaya Yesus. Tapi kekristenan harus benar-benar bertumbuh mengenal Yesus dengan benar. Harus, itu keharusan bagi kita. Karena apa? Karena firman-Nya iya dan amin.
karena dia pasti datang kedua kali. Hanya orang yang berjaga-jagalah yang benar-benar akan ketemu dengan dia. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Mulai pada saat ini, jangan buang-buang waktu Bapak Ibu. Situasi ini memang udah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Kalau di rumah doa tempoh hari saya ajak, ayo kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa seperti dikatakan 1 Timotius. Coba kita buka ini ya, terakhir setelah ini kita akhiri. Coba buka 1 Timotius pasal 2. Mulai ayat 1 sampai 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Perhatikan, ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama kita disuruh berdoa untuk semua orang. Yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Ketika kitab ini ditulis, belum ada sistem kepemimpinan presiden. Waktu itu yang berkuasa baru kaisar raja. Itu sebabnya kata raja di sini bisa diganti dengan presiden. Para pembesar artinya para penguasa-penguasa yang punya otoritas untuk membuat sebuah aturan-aturan, peraturan-peraturan, regulasi. Berdoa. Dikatakan demikian, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita perlu berdoa Bapak Ibu. Ya. Berdoa untuk pemerintah kita. Amin. Saudara mau hidup damai? Berdoa buat pemerintahmu supaya setiap kali mereka membuat membuat kebijakan-kebijakan keputusan itu lahir dari hati yang takut kepada Tuhan. Hati takut kepada Tuhan itu tidak harus jadi orang Kristen. Ingat Raja Koresi, Raja Persia itu. Di tangan dialah orang Israel itu benar-benar bisa pulang ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Karena apa? Dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mau Tuhan pakai untuk hal itu. Jadi tidak harus Kristen. Tapi memiliki hati yang takut akan Tuhan itu yang penting. Ketika mereka membuat keputusan yang benar-benar ada hati Tuhan di dalamnya. Bukan keputusan untuk kepentingan pribadi. Bukan keputusan untuk menggolkan program, untuk mencapai target. Tidak. Ini direkam, diupload pun tidak apa-apa, saya bertanggung jawab. Saya melihat negara ini ada keanehan, dengar baik, ini hanya sebagai pokok doa. Saya tidak tahu betul pemerintah ini memikirkan kesehatan masyarakatnya atau sekedar mencapai target program. Kenapa saya berkata demikian? Di tengah-tengah adanya anak bangsa yang sudah menyerukan untuk menyehatkan bangsa ini. Bahkan WHO akui vaksin Nusantara lah yang bisa. Tapi heboh pemerintah terus mengimport vaksin. Sementara vaksin-vaksin import itu gak terlalu jelas juga. Banyak orang yang mati kok. Semakin kesininya efikasinya semakin turun. Boleh cek nanti, ini bukan hoax. Karena pernyataan ini diungkapkan di depan para anggota DPR. Tapi kok itu terus yang dikejar oleh pemerintah. Sementara ada anak bangsa yang berkarya, yang berani membuat suatu pernyataan, bahkan dunia akui, dengan teori yang baru, penemuan yang baru, sel dendritik, temuan Dr. Terawan bersama tim, yang disebut vaksin Nusantara, mampu menghentikan COVID ini. Tapi itu tidak digubris oleh pemerintah. Selama ini orang
kutukin Kemenkes. Selama ini orang kutukin BPOM. Tapi saya mau berkata, dua orang itu ada di bawah ketek seorang pemerintah. Ada otoritas yang lebih besar di atas mereka. Kalau Terawan bisa diresapel, bahasa kasarnya dibuang dari kementerian. Kalau benar Kemenkes sekarang menghalangi untuk kesehatan masyarakat ini, kenapa itu tidak dibuang? Sekali lagi, ini hanya pokok doa untuk kita semua. Ada yang aneh di bangsa ini. Ini bangsa kita harus bangga ada di sini, tapi tanggung jawab kita doakan para raja-raja. Doakan para pembesar. Supaya ketika mereka mengambil keputusan, itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Karena Yesus pasti datang kembali. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Jangan berleha-leha. Banyak berdoa, banyak baca firman, banyak bersekutu kepada Tuhan. Layani Tuhan selagi masih ada waktu. Biar kita mendapat tuntunan dari Tuhan dan kita tetap bersama-sama dengan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan.